Bab 611. Dalam sekejap, Chen Ye menjepit jarinya, dan kilat menyambar. Bungkus di sekitar lengan. Luar biasa gila. Energi sejati dan Tian terkumpul di antara tangannya. Engah. Chen Ye memaksa setetes darah-darahnya membara dengan liar. Di pemakaman reinkarnasi, dua sosok tua secara alami memperhatikan pemandangan ini. Bukankah kita benar-benar akan mengambil tindakan? Anak ini gila. Meskipun pukulan ini dapat melukai orang itu dari udara, dia juga akan membayar mahal. Jika kita membantu, mungkin anak ini bisa menyingkir. Duan Leiren berkata kepada lelaki tua di sampingnya bahwa dia tidak ingin Chen Ye gagal. Tuan yang tak dapat dipadamkan menyipitkan matanya sedikit, dan senyum terukir di sudut mulutnya, tampaknya menunjukkan minat pada tindakan Chen Ye. Setelah beberapa detik, dia membuka mulutnya dan berkata, "Mengapa kamu ingin mengambil tindakan? Tidakkah kamu mengerti nilai keberadaan kuburan reinkarnasi? Kami hanya dapat mengambil tindakan pada saat-saat kritis, tetapi tidak berarti anak ini harus mengandalkan kita untuk segalanya. Sekarang anak ini melawan dirinya sendiri, tapi aku tertarik padanya. Biarkan dia pergi. Terlepas dari cedera terakhir atau apa, ini adalah kesempatan bagi pemilik makam." Terlebih lagi, lelaki tua yang dia hadapi tidak lemah, dan dia beberapa tingkat lebih tinggi dari anak ini. Jika dia benar-benar menyakiti pihak lain, bukankah itu hal yang baik? Duan Leiren terkejut dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang ini bukan hanya orang aneh, dia orang gila. Dan pada saat ini, setetes esensi darah yang dibakar Chen Ye menjadi semakin gila. Hampir semua ki sejati dan Tian Chen Ye berkumpul di esensi darah. Esensi darah berubah menjadi bola api yang penuh dengan kilat. Kekuatan kemarahan tidak kurang dari bom nuklir. Penatua Zeng di ujung lain sekte darah secara alami merasa ada sesuatu yang salah, dan senyum serta wajahnya yang muram tiba-tiba mengeras. Anak ini gila, aku benar-benar ingin bermain denganku dan mati. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa jika benda itu menembus, dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Dia panik. Dia juga takut. Tidak peduli seberapa kejamnya orang, mereka takut mati. Tidak ada lagi keraguan, Elder Zeng membuka 5 jarinya, dan rune yang tak terhitung jumlahnya yang mengumpulkan gerbang darah langsung ditarik. Kita harus memutuskan sambungan, jika tidak akan ada masalah tanpa akhir. Gerbang darah telah rusak sedikit. Baru saja akan ditutup, suara dingin Chen Ye langsung jatuh, "Orang tua, jika kamu ingin pergi, itu tidak mudah. Aku akan memberimu hadiah besar hari ini, darah jiwa, beri aku ledakan." Kata-kata jatuh. Bola api petir yang diubah menjadi esensi darah menembus gerbang darah yang retak. Energi yang menyebalkan, esensi darah, kilat, api, kekuatan dari 4 atribut semuanya meledak. Gerbang darah yang dibangun dalam bahasa Sanskerta langsung runtuh. Ini baru permulaan. Elder Zeng panik, dia secara paksa memutuskan, dan serangan balik besar menyerang. Dia tidak tahan lagi, dan dia memuntahkan seteguk darah. Tapi kekuatannya masih muncul. Itu akan jatuh padanya. Dia meraih 5 jarinya, dan murid aliansi darah di kejauhan merasakan hisapan menembus. Tubuhnya langsung ditangkap oleh Elder Zeng. Pada saat yang sama, menabrak bola api petir. "Elder Zeng, jangan. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Aku selalu menghormatimu, kenapa?" Murid aliansi darah tidak mau. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi perisai di tangan Elder Zeng. "Mati untukku adalah kehormatan terbesarmu," Elder Zeng berkata dengan dingin. Bang! Murid aliansi darah itu langsung berubah menjadi kabut darah. Meskipun itu memblokir sebagian dari kekuatan bola api petir tapi tetap mengamuk. Wajah Elder Zeng mengerikan, dia tahu dia tidak bisa bersembunyi, gigit saja pelurunya. Dengan pedang roh di tangannya, pedang itu langsung membelah. Ledakan. Petir jatuh tiba-tiba. Api meletus. Area sekitar 100 meter langsung diratakan dengan tanah berubah menjadi reruntuhan. Asapnya bergulung. Dan dalam debu, tetua Zeng diusir dengan kejam. Semua pakaian di tubuh hancur, dan darah mengalir di antara daging dan darah. Sangat malu. Ini adalah pertama kalinya sejak dia memasuki aliansi darah. "Chen Ye, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia." Raungan yang mengejutkan bergema di atas pegunungan Kunlun. Entah sedih, atau marah. Setelah terluka parah,
Tidak mungkin bagi Elder Zeng untuk menginjakkan kaki di puncak dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, di Provinsi Jiangnan, di hutan bunga prem. Reruntuhan yang sama. Chen Ye, yang sedang duduk bersila, meludahkan seteguk darah. Ada rasa sakit di sekujur tubuh. Untuk melukai Elder Zeng secara serius, Chen Ye membayar terlalu banyak. Bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Tapi itu sangat berharga. Tidak pernah terdengar untuk alam Ascension Immortal untuk secara serius melukai seorang pria kuat di atas alam suci. Tapi dia Chen Ye melakukannya. Chen Ye menghembuskan napas keruh, dan rasa lelah yang kuat melanda. Detik berikutnya, dia jatuh langsung ke hutan bunga prem. Dia terlalu lelah dan membutuhkan cukup waktu untuk istirahat. Ada orang yang sepi di sekitar, dan pemilik serta karyawan manor dibantai oleh aliansi darah. Seolah-olah Chen Ye adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia. Tepat ketika Chen Ye dalam keadaan koma, sebuah batu hitam langsung keluar dan melayang di udara. Energi spiritual tak berujung melonjak, dan luka Chen Ye pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kuburan reinkarnasi. Duan Leiren memandang tuan yang tak terpadamkan yang ada di sampingnya, dan berkata sambil mencibir, "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak mengenali orang ini, mengapa kamu ingin membantunya?" Lord yang tak dapat dipadamkan tersenyum, "Saya tidak mengenalinya dan menyelamatkannya adalah dua hal yang berbeda. Saya suka gaya anak ini dalam melakukan sesuatu. Hanya orang gila yang bisa mencapai hal-hal hebat. Kegilaannya mungkin bisa menyelamatkan 100 dari kita." Pemakaman reinkarnasi tidak memilih orang yang salah. Malam sudah gelap. Chen Ye masih koma. Luka-luka di tubuhnya telah menghilang, dan mayat serta darah di sekitarnya telah ditutupi oleh reruntuhan. Malam sudah gelap. Chen Ye masih koma. Sebagian besar lukanya telah pulih, dan bahkan kultivasinya telah meningkat pesat, dan mayat serta darah di sekitarnya telah ditutupi oleh reruntuhan. Tidak lama kemudian, seorang gadis kecil berpakaian preman lewat dengan seikat kayu bakar di punggungnya. Gadis kecil itu berusia 13 atau 14 tahun dan merupakan rumah tangga berpenghasilan rendah di desa terdekat. Hanya ada kakek saya di rumah, seorang ayah yang lumpuh di tempat tidur, dan dia. Untuk meringankan sebagian beban keluarga, dia akan membawa seikat kayu bakar ke rumah setiap hari sepulang sekolah. Dia sering datang ke sini untuk melihat bunga plum. Ini adalah kesenangan terbesarnya sepanjang hari. Tetapi pada saat ini, dia tercengang, pohon bunga prem itu hilang, dan rumah yang indah itu hilang. Ini, apa yang terjadi di sini? Tiba-tiba, dia melihat sesuatu dan bergegas. Ketika dia melihat Chen Ye berbaring seperti ini, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi masih mengulurkan tangan dan memeriksa ujung hidung Chen Ye. "Tidak apa-apa, kamu baik-baik saja untuk hidup. Saudaraku, bangun, bisakah kamu mendengarku?" Gadis kecil itu mendorong. Tapi Chen Ye, yang sedang koma, tidak memperhatikan. Gadis kecil itu ingin memanggil polisi, tetapi menemukan bahwa tidak ada ponsel dan tidak ada orang di dekatnya untuk meminta bantuan. Dalam keputusasaan, dia hanya dapat menemukan sepeda yang ditarik dengan tangan di luar rumah yang hancur, dan akhirnya membantu Chen Ye berdiri. Menuju desa yang dalam. Bab 612 Desa Songshan. Rumah bata yang bobrok dan sempit. Pencahayaan redup penuh dengan furnitur lama. Itu penuh dengan barang-barang dan tampak sedikit menyedihkan. Pada saat ini, Chen Ye, yang sedang koma, berbaring diam di sofa. Sofanya sudah tua. Gadis kecil yang menyelamatkan Chen Ye kembali ke rumah sedang memasak di rumah. Ketika makanan sudah siap, dia berinisiatif untuk membawa makanan itu kepada ayahnya yang lumpuh di tempat tidur, dan memberinya makan dengan hati-hati satu persatu. Dia menatap ayahnya, sedikit tidak nyaman. 3 tahun lalu, dia masih memiliki keluarga yang harmonis. Tidak kaya, tapi lumayan. Sayangnya, ketika ayah saya bekerja di sebuah perusahaan konstruksi di Provinsi Jiangnan, dia tidak sengaja jatuh dari langit. Reklamasi kehidupan, tetapi ditakdirkan untuk menjadi lumpuh di tempat tidur. Sang ibu juga kabur sebulan kemudian. Saya tidak tahu kemana harus pergi. Hanya dia dan kakeknya yang tersisa untuk hidup bersama. Bahu mungilnya berada di bawah tekanan dan tanggung jawab. Dia melirik jam di dinding. Kakek belum kembali. Dia masih harus mendirikan kios di luar, hampir tidak bisa menebus rumah tangga. Pendapatan dari warung menjadi satu-satunya sumber pendapatan keluarga.
Setelah gadis itu menyelesaikan semuanya, matanya tertuju pada Chen Ye yang tidak sadarkan diri lagi. Jika dia tidak melihat Chen Ye dalam keadaan seperti ayahnya, dia tidak akan cukup baik untuk mengembalikannya. Baru saja, dia juga menemukan dokter pengobatan Tiongkok lokal di desa untuk menunjukkan gejalanya kepada Chen Ye, tetapi itu membuatnya tertawa dan tertawa. Bukan hanya tidak ada masalah dengan pria ini, tetapi kondisi fisiknya sangat baik, dan dia hanya tertidur. Dia menghela nafas dalam-dalam, dan kemudian bergumam, "Mengapa kamu belum bangun? Mungkinkah itu narkolepsi legendaris?" Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba, pria di sofa membuka matanya. Niat membunuh sedingin es dilepaskan. Ini seperti paksaan datang. Nafas seluruh rumah terhalang. Gadis itu jelas ketakutan, dia duduk di tanah, dan tubuhnya semakin gemetar. Chen Ye benar-benar terjaga, melihat segala sesuatu di depannya, niat membunuhnya mereda. "Kenapa saya di sini?" Chen Ye memejamkan mata, memikirkannya selama beberapa menit, dan gambar setelah koma langsung muncul di benaknya. "Saya melihat." Sebenarnya, dia bisa bangun setelah berbaring selama beberapa jam, tetapi dia tidak menyangka akan dibawa kembali langsung oleh gadis ini. Bagaimanapun, ini juga kebaikan gadis itu, dan dia masih agak bersyukur. Kemudian, mata Chen Ye jatuh pada gadis yang duduk di tanah, tersenyum, berdiri langsung, dan bahkan membantu gadis itu berdiri. "Aku benar-benar minta maaf, aku membuatmu takut sekarang." Gadis itu menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, "Tidak, tidak, tanahnya sedikit licin, bangun saja." "Apakah kamu lapar? Masih ada makanan di dalam panci. Aku akan membawakannya untukmu." Sebelum Chen Ye menjawab, gadis itu membawa barang-barang itu ke Chen Ye. "Apa yang saya buat tidak terlalu enak, Anda bisa puas dengan itu." Gadis itu sedikit malu, dan bahkan mengutak-atik sudut pakaiannya, merasa sedikit tidak nyaman. Chen Ye melirik makanan di depannya, dan tidak ada fluktuasi. Sayuran hijau dan tauge. Cukup direbus saja. Dia tidak terlalu memikirkannya, dan tetap memakannya. Pada saat yang sama, dia memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya dan memiliki pemahaman umum tentang lingkungan tempat tinggal gadis kecil itu. Seharusnya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Sekarang setelah Anda menemukannya, tolong bantu. "Ngomong-ngomong, adik perempuan, siapa namamu?" Chen Ye bertanya. Gadis itu ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berkata, "Nama saya Liu Zihan." "Chen Ye, tentu saja, kamu juga bisa memanggilku Kakak Chen." Liu Zihan mengangguk, baginya, tidak mungkin pria ini terlalu banyak bersinggungan dengannya. Dilihat dari pakaian Chen Ye, dia bisa merasakan bahwa keduanya jelas berasal dari dua dunia yang berbeda. Mungkin setelah Chen Ye meninggalkan rumah, mereka berpisah. Lebih penting lagi, sorot mata Chen Ye ketika dia bangun tadi terlalu menakutkan. Dia masih ketakutan sekarang. Tiba-tiba, Chen Ye memikirkan sesuatu, berdiri, dan berjalan menuju ayah Liu Zihan di tempat tidur. "Apa yang akan kamu lakukan?" Liu Zihan berkata dengan hati-hati. Lagi pula, dia sama sekali tidak tahu asal-usul pria ini, bagaimana jika dia orang jahat. "Apakah kamu percaya jika aku berkata bahwa aku adalah seorang dokter dan dapat menyelamatkan ayahmu?" Gadis itu terkejut, dan tepat ketika dia akan berbicara, Chen Ye sudah mengulurkan jari dan menyentuh alis pria paruh baya di tempat tidur. Jejak cahaya berkedip. Chen Ye kira-kira tahu masalah pihak lain, jadi itu tidak terlalu sulit. Perlakukan saja itu sebagai bantuan. Tanpa ragu-ragu, Chen Ye mengeluarkan beberapa jarum perak dari kuburan reinkarnasi, dan jarum perak ditembakkan serentak, menyilaukan. Liu Zihan benar-benar tercengang. Dia sedikit curiga pada Chen Ye pada awalnya, tetapi segera, dia mempercayainya. Metode akupuntur semacam ini, bahkan pengobatan tradisional Tiongkok di desa tidak dapat melakukannya. Saya tidak tahu apakah itu menyilaukan, dia bahkan melihat jejak cahaya mengalir di tubuh ayahnya. Chen Ye mengabaikan keterkejutan gadis itu sama sekali, dan terus mencubit jarinya, menggunakan jarum sebagai formasi. Energi kemarahan seluruh tubuh terus-menerus berkumpul ke dalam tubuh pria paruh baya melalui jarum perak. Tulang yang patah anehnya terhubung. Setelah itu, dia mengeluarkan ramuan dan membiarkan pria paruh baya itu mengambilnya secara langsung. Di pintu masuk pil obat, aroma obat yang kuat memenuhi tubuh lawan. Saya tidak tahu berapa lama, Chen Ye menghembuskan napas keruh,
meraih dengan 5 jari, dan jarum perak terbang kembali ke telapak tangannya. Kondisi ayahmu hampir sama. Diperkirakan dia akan segera bisa bergerak. Jangan melakukan pekerjaan berat akhir-akhir ini, dan ingatlah untuk minum obat setiap hari. Saya akan mengirim seseorang untuk menggoreng obat dan mengirimkannya untuk saya. Untuk Chen Ye, dia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Masih banyak yang harus dia tangani. Penatua Aliansi Darah Zeng belum terselesaikan, meskipun dia terluka parah, masih ada ancaman tertentu. Dia suka menggigit ancaman di buayan. Jika bukan karena fakta bahwa dia memegang esensi darah pihak lain, ditambah dengan meremehkan musuh pihak lain, itu tidak akan merugikan pihak lain. Adapun keluarga Liu Zihan, dia hanya meminta anak buahnya untuk membantu. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirimi Ye Lingtian koordinat, sehingga dia bisa bergegas secepat mungkin. Liu Zihan secara alami tidak percaya kata-kata Chen Ye, dia tahu tentang kondisi ayahnya. Meski masih muda, bukan berarti ia bodoh. Ayah saya lumpuh, dan rumah sakit besar tidak berdaya dan hanya bisa merawatnya secara konservatif. Bisakah itu disembuhkan hanya dalam 10 menit? Bahkan para dewa tidak bisa melakukannya. Mengenai kebohongan Chen Ye, dia tidak punya rencana untuk mengungkapkannya. Namun, dia tidak memiliki banyak kasih sayang untuk pria di depannya. Orang-orang yang tidak realistis seperti itu, lebih baik memiliki lebih sedikit kontak di masa depan. Sekitar 5 menit kemudian, sebuah Hummer perlahan berhenti di luar pintu. Ye Lingtian berjalan lurus ke bawah, dan ketika dia melihat Chen Ye tidak bisa menahan nafas, dia tahu situasi di Manor. Pertempuran yang tak terhindarkan dari yang kuat. Dengan ledakan yang begitu besar, saya berpikir bahwa sesuatu terjadi pada Ketua Aula, tetapi saya tidak menyangka bahwa Tuan Aula bahkan tidak memiliki satu luka pun di tubuhnya. Dapat dilihat bahwa kekuatan Master Aula itu kuat. Ye Lingtian mengambil 1 langkah dan 2 langkah dan datang ke Chen Ye. Terjebak. Berlutut tepat di depan Chen Ye, dia dengan hormat berkata, Lingtian melihat Master Aula. Bab 613. Liu Zihan terpana oleh adegan ini, dan wajahnya bahkan pucat. Ini abad ke-21, dan masih adakah orang yang melakukan pemberian semacam ini? Chen Ye mengangkat lengannya dengan ringan, energi sejatinya naik dari tanah, dan mengangkat Ye Lingtian ke atas. Kamu tinggalkan panggilan telepon dan biarkan seseorang merawatnya. Juga, saya akan memberi Anda resep nanti. Anda dapat mengirim seseorang untuk menanganinya, dan itu harus dikirimkan ke sini tepat waktu setiap hari. Ye Lingtian mengangguk, ya, Hall Master. Chen Ye juga mengabaikan keraguan dan kejutan Liu Zihan, dan mengeluarkan ponsel baru langsung dari kuburan reinkarnasi dan memberikannya kepada Liu Zihan. Jika Anda menerima telepon ini, terima kasih untuk makan malam Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi nomor di buku alamat, dan seseorang akan membantu Anda. Liu Zihan mengangguk dengan sadar, dia melihat kotak di tangannya dan tahu bahwa ini adalah iPhone terbaru. Mahal. Dia tidak ingin menerima hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, tetapi ketika dia akan menolak, Chen Ye dan Ye Lingtian sudah masuk ke dalam mobil, dan mobil itu melaju pergi. Liu Zihan menggelengkan kepalanya tanpa daya, melihat waktu, sudah jam 8, dan buru-buru membawa baskom berisi air panas dari kamar mandi. Dia ingin menyekat tubuh ayahnya, tetapi dia tidak berharap ayahnya tiba-tiba buka matanya. Tidak mengherankan untuk membuka mata Anda. Yang aneh adalah jari ayahku bergerak. Selama 3 tahun, jari-jari ayahku tidak pernah bergerak. Liu Zihan menggosok matanya, mengira dia salah, tetapi menemukan sepasang tangan kapalan di pipinya. Ini tangan ayahku. Tubuh Liu Zihan gemetar dan matanya basah. Ayah, bagaimana kabarmu? Pria parubaya itu menjabat tangannya, Zihan, sepertinya aku bisa bergerak. Sepertinya ada arus hangat di tubuhku. Begitu mengalir, sepertinya lega. Apa yang terjadi barusan? 5 menit kemudian, pria parubaya itu sudah membantunya berdiri. Hampir tidak bisa berdiri untuk sementara waktu. Liu Zihan sangat gembira, dia menemukan bahwa ayahnya sangat baik. Meskipun saya tidak bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan sekarang, itu sudah merupakan keajaiban. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, matanya tertuju pada ponsel di atas meja, dan dia berkata pada dirinya sendiri, siapa pria itu? Di jalan raya, di Humfe. Ye Lingtian ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu berkata, Tuan Istana, apakah Anda perlu memberi keluarga itu sejumlah uang? Chen Ye menggelengkan kepalanya, berikan uang untuk menyakiti keluarga mereka.
Anda menggunakan nama pemerintah atau grup Tianzeng untuk mengatur pekerjaan bergaji tinggi untuk ayahnya, dan kemudian gadis itu akan mengurusnya. Tidak peduli apa, itu takdir untuk bertemu. Ye Lingtian mengangguk, ngomong-ngomong, Ketua Ola, berita yang Anda minta untuk saya selidiki dalam pesan teks telah diselesaikan. Memang ada ledakan di suatu tempat di Gunung Kunlun hari ini. Ada korban dan kendaraan dibakar di adegan. Dragon Soul juga mengidentifikasinya. Dapat dipastikan bahwa dia adalah anggota dari aliansi darah. Hanya saja pria yang terjadi adalah murid dari aliansi darah. Adapun Zeng tetua yang Anda sebutkan, tidak ada keberadaannya. Mata Chen Ye sedikit menyipit. Penatua Zeng pasti terluka, dan dia hanya punya dua pilihan, kembali ke Kunlun Su, atau berkultivasi di suatu tempat di Gunung Kunlun. Yang terakhir lebih mungkin. Dengan cedera serius seperti itu, tidak realistis untuk ingin segera kembali ke Kunlun Su. Bagaimanapun, sekarang adalah waktu terbaik untuk memenangkan lawan. Kamu meminta pembangkit tenaga listrik Aula Gelap dan orang-orang dari Jiwa Naga untuk mencari pegunungan Kunlun dengan cara seperti karpet. Begitu kamu menemukan Penatua Zeng, hubungi aku segera. Chen Ye memerintahkan, cahaya dingin di matanya sedikit dingin. Ya, Tuan Aula. 20 menit kemudian, Mingcui Villa di Provinsi Jiangnan. Chen Ye kembali ke sini lagi, tetapi dia sangat emosional. Ketika dia kembali kali ini, dia menemukan bahwa pola Provinsi Jiangnan telah benar-benar berubah. Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan telah benar-benar menghilang, dan bahkan bekas kantor telah diratakan dengan tanah. Lucunya, tempat itu sekarang menjadi pabrik Tianzeng Group. Dikatakan bahwa tanah ini diberikan oleh pemerintah kepada grup Tianzeng tanpa syarat. Jelas, ini adalah isyarat niat baik. Pada saat yang sama, status keluarga Xia Ruoxue dan keluarga Zhu Zuya di Provinsi Jiangnan juga meningkat. Ini harus menjadi apa yang disebut keberhasilan satu orang. Status Chen Ye saat ini bukan hanya orang pertama di Provinsi Jiangnan, tetapi juga anggota keluarga Ye, keluarga papan atas di Tiongkok. Kali ini, dia hanya akan tinggal di Provinsi Jiangnan selama 1 atau 2 hari, dan dia akan pergi begitu ada berita tentang sesepuh aliansi darah Zeng. Lagi pula, orang ini bukan hanya ancaman, tetapi juga satu-satunya harapan untuk menyelamatkan ayahnya. Datanglah ke ruang tamu. Chen Ye mengeluarkan pedang pembunuh naga yang rusak, yang telah benar-benar kehilangan spiritualitasnya. Seperti pedang yang patah. Selanjutnya, jika ada kesempatan, aku harus memperbaiki pedang pembunuh naga. Sebelum dia selesai berbicara, batu hitam di saku itu tergantung di depannya. Semangat orang-orang zaman dahulu tercium. Rekan, sosok tua datang ke Chen Ye. Chen Ye mengira itu adalah Duan Leiren, tapi dia tidak mengira itu adalah Lord yang tak terpadamkan dengan temperamen yang aneh. Apa yang kamu lakukan? Chen Ye sedikit tidak senang. Dewa Abadi mengabaikan Chen Ye, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan menikmatinya dengan hati-hati. Setelah beberapa detik, dia berkata, "Wah, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?" Matanya tertuju pada pedang pembunuh naga, berhenti sejenak, dan kemudian berkata, "Saya dapat membantu Anda memperbaiki pedang ini, dan bahkan menempa pedang ini menjadi pedang tak tertandingi, lahir untuk Anda." Mendengar ini, Chen Ye berdiri, tetapi dengan cepat menjadi tenang. Dia memahami karakter tuan yang tak terpadamkan ini, jadi tentu saja tidak mungkin untuk menjadi begitu baik. "Apa syaratmu?" Tuan yang tak terpadamkan meletakkan cangkir teh di tangannya dan melontarkan kalimat yang mencengangkan, "Saya ingin setetes esensi darah dari darah dan tubuh yang dingin." Chen Ye terkejut, dan tatapan dinginnya diarahkan pada tuan yang tidak bisa dihancurkan. Kata-kata pihak lain jelas mengacu pada Wei Ying. Untuk beberapa alasan, dia menemukan bahwa kekuatan besar dari pemakaman reinkarnasi tampaknya tertarik pada darah jahat dan tubuh dingin. Mungkinkah kekuatan itu masih ada? Tuan yang tak dapat dipadamkan tampaknya merasakan keraguan Chen Ye dan berkata, "Jangan khawatir, setetes esensi darah tidak akan berpengaruh padanya, tetapi itu sangat penting bagi kuburan reinkarnasi, dan bahkan lebih penting bagimu." Dengan kata lain, ini adalah keberadaan terpenting untuk menyusun kembali pedang pembunuh naga di tanganmu. Kamu seharusnya tahu lebih baik dari siapapun betapa berharganya tubuh. Chen Ye tidak langsung setuju, ngomong-ngomong, itu tergantung pada apakah pihak lain mau. Jika dia mau, saya secara alami akan setuju. Tuan yang tak terpadamkan mengangguk, dan dengan 5 jari, 2 pedang pembunuh naga yang patah digantung tepat di depan Chen Ye. Pada saat yang sama,
pembuluh darah naga kecil di kuburan reinkarnasi dicabik-cabik dengan kejam. Tampaknya itu adalah magma yang berapi-api, melilit pedang pembunuh naga. Suhu seluruh villa tiba-tiba meningkat. Endless tiba-tiba menyatukan dua pedang yang memutuskan. Pedang panjang memecah air, dan juga bisa memotong naga. Sangat disayangkan bahwa meskipun tubuh pedang telah diperbaiki, pedang pembunuh naga telah kehilangan auranya. Seperti pedang mati. Tepat ketika Chen Ye hendak menanyakan sesuatu, telepon di sakunya tiba-tiba berdering. Dari Ye Lingtian. Tuan Istana, Penatua Zheng punya berita. Chen Ye menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh semangat, "Di mana?" Setengah jam yang lalu, dia baru saja kembali ke Provinsi Jiangnan, tetapi setelah turun dari pesawat, dia menghilang. Situasi spesifiknya masih dalam penyelidikan. Chen Ye mengangguk dan memerintahkan, "Turun dulu, dan bantu aku memahami keberadaan Penatua Zheng dari aliansi darah setiap saat tidak ada yang boleh melepaskan." "Ya, Tuan Ola."